Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baik teman-teman sekalian, jurusan PPA yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, pertemuan utama ini akan kita sampaikan mengenai peta konsep dari mata kuliah pengelolaan kelas. Sebagaimana sudah ada di dalam slide yang sudah kita tampilkan, mari langsung kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini kalau kita lihat pada skema peta konsep yang ada pada slide ini tampak sekali bahwa pengelolaan kelas itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran, khususnya pembelajaran yang ada di kelas. Baik, makna kelas di sini menggunakan teori lama yang mengartikan bahwa kelas itu adalah ruangan yang kemudian dibatasi dengan sekat atau tembok begitu, maupun pengertian kelas dengan pemaknaan teori yang saat ini atau modern, yaitu yang penting ada proses pembelajaran, berkumpul, ada siswa, kemudian ada guru, maka itu juga sudah bisa disebut dengan kelas. Nah, dengan dua makna kelas yang seperti saya uraikan tadi, maka tidak bisa lepas begitu saja dengan namanya aktivitas pengelolaan. Karena kelas dalam makna apapun itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa adanya aktivitas atau kegiatan berupa pengelolaan. Itu sekilas tentang pentingnya pengelolaan kelas dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, kita kembali kepada slide ini teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di sini, pengelolaan kelas itu dalam pelaksanaannya bagaimana? Dia harus memegang terhadap prinsip-prinsip, kemudian memegang terhadap pendekatan, dan tentu saja tentang konsep dasarnya. Nah, nanti akan kita sampaikan mengenai apa-apa saja yang ada di dalam prinsip maupun pendekatan tersebut. Nah, kemudian pengelolaan kelas itu siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya? Ya, tentu saja itu adalah manajer di kelas itu, teman-teman sekalian. Siapa itu? Yaitu guru. Nah, gurulah yang bertanggung jawab untuk mengelola kelas, sehingga kelas itu siap untuk dilaksanakan proses pembelajaran. Nah, sehingga tercipta iklim yang kondusif. Gurunya juga nyaman dalam mengajar, kemudian peserta didik juga merasa bahagia, tenang di dalam kelas. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita coba masuk ke prinsipnya, teman-teman sekalian. Jadi dalam mengelola kelas itu paling tidak terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama di situ harus ada nilai-nilai antusiasme. Jadi mengelola kelas itu harus menumbuhkan rasa antusias di dalam proses pembelajaran di kelas tersebut. Jangan sebaliknya, pengelolaan kelas justru mengekang. Justru membuat peserta didik menjadi kaku dalam pembelajaran. Tidak boleh seperti itu. Pengelolaan kelas itu harus menumbuhkan rasa antusiasme. Kemudian selanjutnya, prinsip selanjutnya harus ada tantangan atau menantang. Pengelolaan kelas itu harus menumbuhkan rasa tantangan dalam pembelajaran, menimbulkan peserta didik itu menjadi rasa keingintahuannya tinggi. Mereka merasa tertantang untuk bisa melakukan suatu hal dalam proses pembelajaran melalui pengalaman pembelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik atau guru. Nah, kemudian prinsip selanjutnya harus variatif. Variatif itu artinya bagaimana, teman-teman? Ada nilai-nilai kreasi di sana. Ada nilai-nilai inovasi di sana. Tidak boleh pengelolaan kelas itu justru mematikan berbagai potensi yang ada di dalam kelas atau monoton begitu. Maka tidak. Maka pengelolaan kelas di sini dengan berpegang pada prinsip ini diharapkan akan memunculkan cara-cara pembelajaran yang bermacam-macam begitu, variatif, kaya akan cara pembelajaran di kelas, sehingga tentunya hal ini dapat menjadikan peserta didik merasa betah di kelas karena banyak hal yang ditawarkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah dinamis. Nah, dinamis ini artinya bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan di kelas saat itu. Walaupun pengelolaan kelas itu tujuannya adalah merekayasa agar bagaimana
kelas itu terjadi interaksi yang variatif, menantang dan antusias, namun harus dinamis. Artinya bagaimana? Kalau siswa ternyata dengan satu rancangan yang diusung oleh seorang pendidik menggunakan pengelolaan kelas, misalkan begitu, ternyata tidak sesuai dengan kondisi psikologi siswa, misalkan pada saat itu bagaimana? Maka seketika pengelolaan kelas itu mampu membentuk cara pembelajaran yang baru, strategi pembelajaran yang baru, kemudian tidak kaku hanya memegang itu, tidak mau tahu siswanya siap atau tidak, maka tidak boleh begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip yang berupa positif. Artinya bagaimana? Harus ada nilai positif, nilai-nilai yang baik. Tentu saja begitu, prinsip ini harus ada. Jadi pengelolaan kelas itu memang ada ruang yang bebas untuk mengelola terciptanya sebuah kelas yang menarik, yang menyenangkan, namun harus positif. Contohnya tidak positif, misalkan menata meja kursi ditumpuk tinggi misalkan, yang justru malah membahayakan peserta didik ketika itu roboh itu. Walaupun dengan maksud tujuan biar menarik misalkan, maka itu tidak dibenarkan karena nanti dapat membahayakan. Itu tentu saja tidak positif. Ini hanya contoh ya, hanya contoh sederhana saja. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin. Pengelolaan kelas ini harus harus menanamkan nilai-nilai disiplin. Begitu, tidak boleh dengan pengelolaan kelas justru menjadikan peserta didik ya atau bahkan pendidiknya sendiri ini menjadi tidak disiplin di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa kita bergeser pada pendekatan ya, pada pendekatan teman-teman sekalian. Nah, di pendekatan ini dapat kita lihat pendekatan dalam pengelolaan kelas itu banyak ya. Di antaranya adalah kekuasaan. Artinya bagaimana guru memegang kendali penuh dalam mengelola kelas. Kemudian ada yang kedua, ada pendekatan keseimbangan peran. Artinya bagaimana? Ada prinsip keseimbangan antara peserta didik dengan guru. Artinya bagaimana? Terlibat aktif, sama-sama terlibat secara seimbang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan pengajaran. Artinya bagaimana? Berarti ini lebih kepada fokus terhadap interaksi satu arah antara pendidik menuju ke peserta didik, sebagaimana pengertian belajar atau mengajar. Kemudian selanjutnya ada pendekatan suasana emosi dan sosial. Artinya bagaimana nanti pengelolaan kelas itu, maka dia akan lebih melibatkan atau dia akan lebih mengelola tentang kondisi emosi dan sosial di dalam kelas. Misalkan dengan cara memperbanyak kerjasama, interaksi secara utuh, melibatkan seluruh peserta di dalam kelas begitu. Kemudian kerja kelompok. Nah, kelas dengan pendekatan ini mengelola kelas nanti lebih pada bentuk memaksimalkan peran kelompok-kelompok. Jadi kelas itu akan dikelompok-kelompokkan begitu, kelompok-kelompok kecil begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah elektis ya atau pluristik. Artinya bagaimana ini memadukan berbagai pendekatan yang ada ya, misalkan mulai dari kekuasaan sampai dengan kelompok tadi, ini ada keterpaduan, memadukan, mengadopsi dari sekian pendekatan yang ada sehingga ditemukan satu formulasi pendekatan yang dianggap baik, cocok dengan kondisi kelas begitu menurut guru atau pendidik yang dia berperan sebagai manajer kelas. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita ketahui tentang prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas, maka kemudian kita bergeser kepada ruang lingkup ya, kepada ruang lingkupnya. Kita lihat di sini. Nah, ya, ada ruang lingkupnya di sini. Ada satu adalah pengelolaan tentang lingkungan, kemudian ada pengelolaan suasana, kemudian ada pengelolaan kegiatan, kemudian ada pengelolaan waktu. Nah, secara umum teman-teman sekalian, memang bahasan dari pengelolaan kelas itu memang akan berbicara tentang 4 hal ini. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungan, ini artinya adalah lingkungan belajar. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan suasana pembelajaran. Kemudian ada pengelolaan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pengelolaan waktu atau alokasi
pembelajaran. Nah, keempat-empatnya ini harus dicapai secara seimbang. Ya, harus dicapai secara utuh melalui pengelolaan kelas. Kenapa harus begitu? Nah, ini kita lihat di sini. Misalkan nanti terjadi kegagalan dalam mengelola lingkungan atau mengelola suasana, maka akan muncul yang namanya masalah pengelolaan. Jadi ada masalah pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas, itu ada namanya masalah pengelolaan. Kemudian ketika kegiatan dan waktu ini tidak bisa dikelola dengan baik melalui pengelolaan kelas, maka akan terjadi problem yang baru berupa apa? Masalah pembelajaran. Nah, dari sini paling tidak dapat kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa dalam pembelajaran terkaitannya dengan pengelolaan kelas itu ada dua masalah yang cukup besar, yang cukup berpengaruh terhadap hasil pembelajaran di kelas. Yaitu yang pertama adalah masalah pengelolaan, yang ini bertolak dari gagalnya pengelolaan lingkungan dan pengelolaan suasana oleh guru. Dan yang kedua adalah masalah pembelajaran, yang ini bertolak dari kegagalan pengelolaan kegiatan dan pengelolaan waktu oleh guru. Nah, dari dua masalah besar ini, maka ini muncullah masalah di dalam kelas. Nah, kalau kelas itu sudah punya masalah, ya, ketika kelas sudah punya masalah, tentunya tidak akan bisa dilakukan pembelajaran secara baik. Tujuan pembelajaran tentunya tidak akan bisa dicapai dengan maksimal. Makanya di sini pentingnya pengelolaan kelas tadi itu harus benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh seorang guru atau pendidik. Yang mana tujuannya itu adalah, tujuan dari pengelolaan kelas itu adalah menciptakan kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif nanti tentunya akan menjadikan interaksi di dalam kelas itu menjadi interaksi yang edukatif. Nah, dari sini makanya dikatakan ketika empat ruang lingkup tadi, yaitu pengelolaan lingkungan, suasana, kegiatan, waktu ini dilakukan dengan baik, tentunya tidak akan timbul dua masalah ini. Dan tentunya sebaliknya, kelas ini akan berhasil dalam mencapai kelas yang efektif, kelas yang kondusif. Nah, kira-kira begitu. Nah, kelas yang kondusif, terjadi interaksi edukatif, itulah tujuan utama dari pengelolaan kelas. Ketika kelas sudah kondusif, terjadi interaksi edukatif, dapat dipastikan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian untuk peta konsep secara sederhana mengenai mata kuliah kita yang akan kita kupas selama 1 semester. Mengenai hal-hal yang belum bisa difahami terkait dengan peta konsep ini atau orientasi mata kuliah kita secara umum, nanti bisa ditanyakan pada bagian forum diskusi peta konsep dan orientasi mata kuliah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.